Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Habibur Rahman saat menggelar konferensi pers di Media Center TKN di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Januari 2024. Dirinya mengatakan motif penjegalan tersebut akibat terus meroketnya elektabilitas paslon nomor urut 2 di hampir setiap lembaga survei. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan sosok Prabowo dan Gibran. 3 upaya penjegalan tersebut ialah melakukan kecurangan yang sistematis dengan menggerakkan kekuasaan kepala daerah maupun kementerian yang pejabatnya terafiliasi dengan partai politik. Kemudian memunculkan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo dan kemunculan berbagai berita bohong, salah satunya koran Aktum yang dinilai akan sangat merugikan paslon nomor urut 2. Dalam hal ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami TKN mendeteksi kemungkinan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang ingin menjegal Prabowo Gibran dengan 3 skenario hitam atau dengan cara-cara ilegal, unlawful. 3 skenario tersebut adalah dengan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, kemudian menghembuskan isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, dan yang terakhir menyebarkan berita bohong untuk mengadu domba masyarakat. Motif penjegalan tersebut karena meroketnya elektabilitas Prabowo Gibran. Yang kedua, rekan-rekan, skenario hitam yang kedua adalah dengan meniupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka membangun narasi sesat bahwa Presiden Jokowi layak dimakzulkan, tetapi tidak mampu memberikan bukti apapun. Sebagaimana diatur pasal 7A Undang-Undang 1945, seorang presiden bisa dimakzulkan karena, Pak Maulana sini aja sini. Tadi sesuaikan aja, bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, ini dua-duanya syarat itu tidak terpenuhi. Yang ketiga, skenario hitam penjegalan Jokowi adalah dengan memproduksi berita bohong atau fitnah. Contohnya adalah peredaran masif koran Aktum yang isinya memfitnah Pak Prabowo. Ini koran ini luar biasa. Sekarang kami deteksi sudah beredar di setidaknya 20 kota besar seluruh Indonesia. Ini udah kami bikin laporan polisinya. Karena ini udah masuk delik pidana, bukan lagi delik pemilu soal koran Aktum ini, karena isinya fitnahnya. Saya sendiri sudah menginstruksikan kepada tim kampanye daerah di 20 provinsi, 20 kota besar, untuk melaporkan ini ke kepolisian masing-masing. Ini salah satunya. Saya pikir nantinya ini akan disentralisir di Baris-Krim Mabes Polri, karena tindak pidananya terjadi di berbagai provinsi atau lintas provinsi. Lalu mereka juga menghembuskan berita bohong soal adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mereka menghembuskan berita yang intinya ingin mengadu domba antara prajurit TNI dengan masyarakat sipil. Kami, rekan-rekan, berkomitmen untuk tidak membalas kecurangan dengan kecurangan. Kami juga berkomitmen untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah dan tidak membalas hoax dengan hoax. Kami minta kepada penegak hukum terkait baik Bawaslu, DKPP, kepolisian agar melakukan tugasnya dengan baik, menangkal 3 skenario melawan hukum ini. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.